Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa STV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu Apa kabar pemirsa STV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Siti Suliha yang mana akan menemani teman-teman untuk ngabuburit di bulan Ramadan. Tentunya dengan program kesayangan kita, di mana pada kesempatan kali ini akan ada kajian khusus dengan tema Ramadan, dengan tema keistimewaan bulan Ramadan. Namun sebelum itu, baiknya kita salam sapa dulu pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz Dafa. Ya, Iya, panggilannya Ustadz Dafa ya Ustadz ya. ya. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, udah menjelang berapa hari di puasa ini? Bagaimana jalan perjalanan di bulan puasa Ustadz? Dari perasaan, dari kegiatan? Kalau kegiatan itu saya bisa dibilang padat, Pak, di Padat, rumah ya. masih aktif ya Masih Ustadz aktif ya, ya. Masya Allah. Selain aktivitas di rumah juga punya tugas, ada Mm-mm. kegiatan praktek nahuya di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi di Ramadan ini bukan hambatan ya Ustadz dalam beraktivitas teman-teman, sekalipun Bukan. kita dalam keadaan berpuasa. Baik Ustadz Dafa, dari tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu keistimewaan dalam bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada keistimewaan, baiknya pemirsa mungkin masih bertanya-tanya Ustadz terkait apa itu Ramadan sebenarnya. Mungkin langsung saja Ustadz bisa disampaikan bersama pemirsa yang lagi nonton baik dari live maupun dari TikTok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membahas terkait dengan masalah keistimewaan di bulan Ramadan, Mm-mm. akan saya kupas apa itu sebenarnya ada penamaan Ramadan. Iya. Kata Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya panas. Mm-mm. Kenapa di sini disebut dengan Ramadan, penamaannya Mm-mm. di bulan Ramadan ini? Ya karena itu menghapus dosa. Iya. Menghapus dosa. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh maghfirah atau pengampunan, Mm-mm. menghapus dosa. Begitu, Pak. Masya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini adalah salah satu karunia ya Ustadz Iya, satu ya, karena karunia, kesempatan yang akan bisa membawa kita untuk pengampunan-pengampunan pengampunan terkait dosa pengampunan. kita. Dari Ramadan kita sudah tahu, selanjutnya adalah keistimewaan-keistimewaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dafa. Langsung saja Ustadz. Langsung saja. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan itu ya karena bulan Ramadan ini merupakan afdhalus syuhur, Mm-mm. paling mulianya dari beberapa bulan yang Mm-mm, lain. mm-mm, Masya Allah. Yang pertama yaitu karena yang mana di dalam bulan Ramadan ini pertama ayat Al-Qur'an itu diturunkan. Ha-ha. Sesuai dalam firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan Mm-mm, linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." mm-mm, Oleh karena itu, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dipilih oleh Allah mm-mm. untuk pertama kali wahyu itu diturunkan. Ha-ha. Sehingga bulan ini merupakan bulan yang paling utama daripada bulan yang lain. Sehingga di situ ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan. Dia Selain dari barusan ya Ustadz sudah diunggulkan, sudah sangat iya, istimewa dan masih ada keistimewaan juga yang paling penting kita tahu di dalam bulan Ramadan. di bulan Ramadan ini keistimewaan salah satunya adalah ketika melakukan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Betul. Dilipat gandakan seperti hanya kita melakukan kebaikan, satu kebaikan. Mm-mm, Satu kebaikan perkara sunnah. mm-mm. Saya akan bacakan dulu Pak ya. Boleh. Satu kebaikan dalam masalah sunnah itu seperti halnya melakukan perkara fardu di luar bulan Ramadan. Ha-ha. Itu perkara sunnah. Perkara Kalau sudah. kalau melakukan perkara wajib di bulan Ramadan itu seperti halnya melakukan kewajiban 70 kali di luar bulan Ramadan. Itulah Mm-mm. salah satu keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, itu masih salah satunya. Masih salah satunya Masih dan salah juga ini satunya. Pak, apa namanya kalau kita diarsipkan terhadap dalil secara umum, Mm-mm. ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang masalah pahala. Pahala. Dilipat gandakannya itu lebih menarik lagi kalau kita Ha-ha. arsipkan terhadap yang lainnya. Mm-mm, mm-mm. Kan di sini kan ada suatu
kata kullu hasanatin. Mm-mm. Ini secara umum Mbak ya. Iya. Kullu hasanatin eh, yang dilakukan itu akan dibalas dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Masih bertambah lagi. Masih Yang bertambah tadinya lagi. dikatakan ingin pahala kita akan dilipat gandakan, Iya. sekarang adalah bertemu dengan kebaikan dan dilipat gandakan sebanyak 10 Iya, kali 10 Ustadz. kali dan sampai 700 kali. 700 700. kali. Berarti di bulan Ramadan kita Mm-mm. melakukan suatu kesunahan Iya. itu diibaratkan seperti melakukan kewajiban Ha-ha. dalam bulan yang lain. Iya. Kalau kita dilihat dalam dalil yang tadi, Ha-ha. berapa kira-kira pahala yang kita peroleh? Sangat banyak, Sangat Ustaz. banyak. Sangat banyak. Begitupun keindahan dari bulan Ramadan ternyata dalam satu sisi saja kita yang kupas barusan sangat berharga untuk Sangat kita berharga untuk kita. dan untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya ya Ustadz ya. Iya. Masih satu Ustadz, adakah lagi dari keindahan-keindahan bulan Ramadan yang bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa? Keindahan-keindahan dalam bulan Ramadan ini selain pahala itu dilipat gandakan, Mm-mm. itu banyak. Di antaranya di situ kan sebagaimana tadi Iya. bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana Al-Qur'an itu diturunkan. Iya. Maka sangat kita ini semua sebagai umat muslim dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tadarus seperti itu. Mm-mm. Yang mana di sini ya saya akan kupas kembali dalam Iya. suatu hadis di dalam masalah membaca Al-Qur'an itu seperti ini. Mm-mm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanu bi asyrati amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka baginya itu mendapatkan satu kebaikan, satu Masya hasanah. Allah. Dan hasanah itu Iya. dilipat gandakan menjadi 10 juga. 10 juga. Iya, satu huruf itu. Sebab dalam hadis ini di sini juga dilanjutkan la aqulu alif lam mim harfun. Iya. Aku tidak berkata kata alif lam mim itu satu huruf, tidak. Iya. Walakin alifun harfun. Iya. Akan tetapi satu alif itu satu huruf. Mm-mm. Walamun harfun. Dan lam itu satu huruf juga. Wa mimun harfun dan mim juga satu huruf. Satu huruf. Jadi satu hurufnya saja Mm-mm. itu Sudah dilipat gandakan dilipat sebanyak gandakan. 10 ya Ustadz ya. Apalagi ketika kita mengutamakan untuk mengaji di bulan Ramadan. Iya. Masya Allah. Itu adalah salah satu keindahan yang sangat istimewa Sangat ya istimewa. Ustadz. Bahkan meskipun itu terjadi tidak lancar, Mm-mm. semuanya ada orang ngaji Iya. kurang lancar. Kurang lancar. Ya, Masih Itu terbata-bata tetap gitu ya. terdapat 2 pahala. Heeh. Dari jerih payahnya dan juga dari bacaannya. Dari bacaannya karena barusan sudah disampaikan ya Ustadz ya, Iya. masih terhitung dalam huruf bukan kalimat, apalagi ketika orang itu mau berusaha untuk menghatamkan, apalagi kalau misalnya kita usaha Apalagi untuk sebagaimana tadarus. Rasulullah tadi, Iya. Rasulullah itu kan sangat luar biasa dalam baca Al-Quran ketika Ha, bulan ha, Ramadan. ha. Apalagi jadi kita ini harus dari adanya hadis tersebut kita harus ada kesemangatan. Sebenarnya Kesemangatan. ini memberi motivasi bagi kita Ha, ha. agar kita itu semangat dalam membaca Al-Quran. Ramadan yang penuh berkah ini agar tidak diisi dengan hal-hal yang tidak baik begitu. Masya Allah. Kalau seandainya kita balikkan lagi terhadap pahala yang secara umum tadi, dalilnya secara umum, kira-kira berapa lagi ini, Pak? Wah, banyak banget Ustadz. Banyak ya. Banyak banget. Satu saja berapa satu kebaikan ditikal menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dan juga ketika kita arsikan lagi, kalau satu kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 dan 10 menjadi 10 menjadi 100. menjadi 700. Yang ya. 700 karena 7 kali ya Iya. dilipat gandakan 7 kali yang tadinya ya Ustadz ya. Lagi Ustadz ketika kita membahas dalam kebaikan dalam bulan Ramadan ya Ustadz ya, sebenarnya banyak sekali dan itu bahasa umum yang biasa kita cerna ya Ustadz ya. Oke, Ramadan berkah. Sebelum itu Ustadz, kita akan bahas lagi untuk keistimewaan selanjutnya, dan teman-teman jangan kemana-mana, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami STV Cerminkom Santri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik pada kajian kali ini dengan tema keistimewaan di bulan Ramadan. Pemirsa, barusan kita sudah membahas terkait dari keistimewaan Ramadan, salah satunya adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada kesempatan kali ini dosa kita akan diampuni Ustadz. Diampuni. Apa betul dengan semudah itu Ustadz kita dalam berpuasa? Setelah itu dosa kita akan diampuni? Kalau melihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan Iya. begini ya. Man shoma Ramadan imanan wa Mm-mm. ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi. Iya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan secara iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni, dosa yang telah lewat. Begitu. Iya. Di sini kita melihat di dalam puasa Ramadan ini berarti di dalam puasanya itu keistimewaannya adalah diampuni dosanya Mm-mm. dan juga masalah pahala itu Allah yang nanggung sendiri. Mm-mm. Maksudnya ajzi itu. Masya Allah. Urusanku kalau pahalanya itu urusan Allah. Ah, Cuman di sini keistimewaannya juga ada dosanya itu juga diampuni oleh Allah, mm-mm. dosa yang telah lewat. Kita Dosa kalau yang membahas sebelumnya. iya Mm-mm. yang sudah lewat itu. Iya. Jadi kalau kita membahas masalah ini jangan terlalu begitu sedikit ya sebenarnya. Ha-ah. Karena dalam puasa itu ada kalanya kita bisa mendapatkan pahala dan kadang kita tidak mendapatkan pahala begitu. Oh, bisa jadi seperti itu ya Ustadz Bisa ya. jadi seperti itu. Ha-ah, belum tentu Karena juga ya belum dari tentu semua apa yang kita kerjakan tiba-tiba seperti itu tiba-tiba dapat pahala iya. kayak gitu. Karena ada yang namanya muhbitot, ada kalanya muftirot di dalam batalnya puasa. Ha-ah. Seperti Mm-mm. halnya kalau muftirot ya kita memakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ada kalanya pembatalan puasa itu muhbitot. Mm-mm. Memang kita ini tercegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, Ha-ah. akan tetapi melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala Pahala puasa. puasa Seperti bisa halnya jadi. berbicara yang jelek, Ha-ah. melakukan hal-hal yang jelek. Mm-mm, betul Makanya kalau Ustadz. bulan puasa ini kita semangatkan untuk Melakukan kebaikan. melakukan kebaikan. Mm-mm, positif ya Ustadz ya. Positif. Mengisi-ngisi semuanya dengan positif. Lalu Ustadz? Lalu di dalam masalah ini, insya Allah ya, Ya, insya Allah. insya Allah kita Insya Allah. semuanya ini diampuni oleh Allah karena Amin, ini memang amin. penuh berkah bulan Ramadan Masya ini. Allah. Dan juga di dalam keistimewaan Ramadan ini juga Mm-mm. Allah memberikan salat sunnah di malamnya Sholat sunnah yang berupa taraweh. tarawih. Ya Taraweh. betul. Mm-mm. Yang mana di dalam tarawih ini juga di Mm-mm. dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga disebutkan Mm-mm. Qiyamu Ramadan. Iya. Qiyamu Ramadan itu maksudnya mendirikan Ramadan itu dengan salat tarawih. Mm-mm. Di situ juga ternyata imanan wahtisaban. Masya Allah. Dengan Ha-ah. cara beriman yaitu dengan ikhlas maksudnya dan Iya. wahtisaban dan mengharapkan pahala juga sama-sama diampuni dosanya. Ha-ah. Jadi berapa istimewanya bulan Ramadan Iya, ini. sangat istimewa Sangat Ustadz. istimewa. Kesempatan dan kesempatan satu sama Kesempatan. lain semuanya berkaitan dengan Iya. pengampunannya, berkaitan dengan pahala kita, berkaitan dengan amal kita. Saking istimewaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Tapi kadang malasnya itu yang buat kita tidak tarawih. Aduh, Malasnya kadang itu. seperti itu ya Ada yang Ustadz. seperti itu. Ada Padahal juga yang mengatakan tuh Ustadz kayak gini, ini biasa bahasa umum ya Ustadz biasa ya, umum. pada tempat umum biasanya atau masyarakat umum biasanya, puasa tidur aja. Puasa tidur aja, terus habis itu bangun, sholat, tidur lagi. Habis itu baru buka, pas buka baru berani beraktivitas karena tenaga berkurang mungkin gara-gara ini Ustadz, tidak makan, tidak minum, seperti itu. Ya, memang kalau secara tauhid kita pandang, Mm-mm. kalau kita mengikuti gerak batin kita dan secara tauhid, Iya. di bulan puasa itu kayaknya memang tidak akan bisa beraktivitas. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa jadi hambatan untuk kita Bukan melakukan hambatan kebaikan, bukan Ustadz. hambatan. Malah itu adalah kesempatan bagus Kesempatan untuk bagus. kita melawan ya Ustadz ya, Melawan. melawan dengan mengisi hal positif, kebaikan dalam sisi-sisinya. Iya, dan kapan lagi gitu, Dan Mbak? kapan lagi? Sehingga yang barusan dikatakan bahwa pahala yang akan kita dapatkan benar-benar murni akan kita Dapat. dapatkan, Dan pengampunan yang kita dapatkan benar-benar murni dari kita
dapatkan juga. Dan kapan lagi gitu loh kita akan mendapatkan bulan yang penuh berkah ini? Ha, ha, Kan ha. satu tahun satu kali Satu ini. tahun satu kali, mungkin mikirnya tahun depan juga ketemu Ustadz. Ya ketemu belum Tapi tentu kan ya. belum tentu Belum ya. tentu. Belum tentu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini bulan Ramadan tentunya kita harus sama-sama Harus antusias dan semangat. mempersiapkan diri, Memba- semangat. Dan jangan jadikan Ramadan ini adalah penghalang. Penghalang. Ya. Kita sebenarnya kalau Ramadan itu dijadikan penghalang, Ya. itu sebenarnya karena kemalasan kita belum begitu cinta terhadap Ramadan. Belum begitu cinta Belum kepada cinta Ramadan. Ramadan. Iya Ustadz, jadi kayak perasaan kita ya masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Iya. Padahal semuanya udah bagus ya Udah Ustadz ya. bagus. Keistimewaannya sangat banyak ya Sangat Ustadz. sangat banyak luar biasa dari segi sholat Mm-mm. taraweh Mm-mm. dan juga dari segi kita melakukan baca Al-Qur'an. Mengaji. Itu mengaji itu sangat banyak sekali pahala-pahala yang kita peroleh. Masya Allah, amin ya Kita Allah. melakukan suatu kebaikan. Mm-mm. Selain mengaji, amal kebaikan, masalah al khair kebaikan. Seperti Iya. hal tadi yang saya jelaskan, Mm-mm. kita mengadakan suatu kebaikan di bulan puasa, kajian apa, itu pahalanya seperti hanya tadi Mm-mm. diibaratkan seperti hanya kita melakukan kewajiban di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Dan juga kalau semakin Yes. intinya kalau di bulan Ramadan itu amal-amal kebaikan, sunnah satu kebaikan dalam amal yang baik itu nantinya akan diistilahkan seperti halnya perkara wajib di luar Ramadan. Ini kalau kita melihat yang seperti ini kayaknya kita tetap semangat. Kalau kita tahu Pak ya. Mm-mm. Kalau kita tahu masalah Ramadan, ada apa di balik semua itu, kalau kita mengetahui keseluruhan, kita ini seakan-akan mau Ramadan terus. Karena saking cintanya ya Ustadz ya. Karena di Dan situ ada sudah hal-hal, tahu gitu. ada perkumpulannya kebaikan. Ha. Dan juga diterimanya suatu doa. Masya Allah. Kesempatan kita berdoa kepada Allah. Iya. Kalau kesadaran ini terus kita tanamkan rasanya sangat luar biasa ya Ustadz, nikmatnya ya Luar Ustadz biasa ya. nikmatnya. Bisa menikmati semua sisi dalam bulan Ramadan dengan hal positif dan kebaikan. Iya. Mm-mm. Jadi Ah, gimana? lagi Ustadz, ketika kita membahas barusan kita sudah bahas dari keistimewaannya, dari beberapa hambatan yang harus kita lawan ya Ustadz ya. Selain dari itu, Ustadz, kalau kita memandang dari Ramadan, apakah kesibukan di bulan Ramadan ini seharusnya, kalau yang tadi ya Ustadz ya disampaikan, itu harus aktif, tapi sebenarnya kita sudah dituntut aktif, tapi nggak aktif itu gimana Ustadz? Maksudnya Kayak gini, waktunya tarawih ternyata masih terhambat gitu. Waktunya tadarus ternyata kita masih terhalang gitu, gimana Ustadz? terhalangnya itu terhalang dari apa dulu itu, Pak? Oh, kalau dari kemalasan beda lagi ya Ustadz ya? Beda lagi. Ya makanya sudah saya sampaikan tadi, kadang orang itu nggak mau taraweh, ada banyak alasan gitu. Ada banyak alasan. Sebenarnya kalau dilawan itu nggak ada hambatan sebenarnya, Pak. Jadi intinya kalau kita melihat dari adanya pahala yang kita peroleh, sebenarnya itu bukan menjadi hambatan juga. Meskipun keadaan seperti apa, asalkan kita bisa beraktivitas, ya lawan gitu saja. Oh iya, Masya Allah. Poin pertamanya adalah kita harus cinta pada bulan Ramadan ya Harus cinta Ustadz pada ya. Karena keistimewaan yang tersimpan itu sangat luar biasa. Sebentar Ustadz ya, saya izin pesan buat teman-teman pemirsa yang lagi nonton TV, jangan lupa kalau mau komen silahkan ditulis di kolom komentar, yang mau tanya-tanya juga langsung di kolom komentar. Boleh dari TikTok, boleh dari live streaming ya. Untuk selanjutnya Ustadz adalah sampaikan terkait dari bulan Ramadan dari beberapa sisinya yang bisa diberikan pandangan kepada pemirsa. Terkait dari bulan Ramadan, masalah keistimewaan lagi ya Pak ya. Iya, masih dalam keistimewaan lagi. Dan Saking banyaknya Ustadz ya. banyaknya. Tapi sebelum keistimewaan, tadi sebenarnya dari awal itu ada sedikit gak diuraikan. Gak diuraikan. Masih kurang apa? Kan bulan Ramadan itu kan termasuk afdhalus syuhur. Iya. Paling mulianya beberapa bulan. Iya. Kemudian yang mulia itu kan adalah seperti halnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Iya. dan juga ada bulan yang lain gitu kan, itu termasuk bulan-bulan yang afdal. Dan di dalam bulan Dzulhijjah itu kan juga ada hari
kemuliaan, Iya. ada keistimewaan juga, Mm-mm, mm-mm. yaitu di 10 bulan Dzulhijjah Dzulhijjah. yang disebut dengan bulan Arafah. Iya. Nah, kenapa bulan Ramadan di sini kok Mm-mm. tetap dibilang paling utamanya? Ini Mm. sebenarnya di situ di balik itu ada apa? Oh Nah, iya. ini harus kita Kita uraikan ulas lagi, lagi ya ulas Ustadz lagi. ya. Ternyata kalau dibilang bulan yang mulia masih banyak bulan yang lain. Iya, Kenapa tetap bulan Ramadan tetap bulan yang Ramadan. menjadi satu-satunya bulan Iya, Ramadan, padahal satu-satunya bulan yang perlu kita antusiaskan ya Ustadz iya, ya. padahal di bulan Dzulhijjah mempunyai hari yang juga istimewa Yang di juga istimewa. Kayaknya kita jawab nanti deh Ustadz ya. gimana itu? Tunggu sebentar dulu. Kita akan kembali lagi bersama STV Cermin Kaum Santri. Masih bersama lagi dengan kami pada segmen kali ini yang membahas terkait dari keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Ustadz, barusan kita sudah menyinggung pernyataan bahwa bulan yang dimuliakan itu sebenarnya masih banyak ya Ustadz ya. Iya, Tapi yang paling diunggulkan tetap di bulan Ramadan. Ada apa sih Ustadz kok bisa sampai sebegitu istimewanya terkait dari bulan Ramadan? iya. Seperti hal seperti yang sudah saya katakan tadi itu kan di bulan Dzulhijjah mempunyai keistimewaan di tanggal 10 yaitu Yaumul Iya, Arafah. iya. Loh, kenapa di sini di bulan Ramadan itu kok bisa tetap yang lebih afdol, lebih utama? Heeh. Karena di sini al-istimalihi, mencakupnya Ramadan tersebut terhadap Lailatul Qadar. Iya, malam yang dimuliakan juga ya Dimuliakan yaitu Ustadz. khairu min alfi syahrin. Iya, betul. Eh, Masya lebih Allah. baik daripada 1000 bulan. Mm-mm. Kalau 1000 bulan itu kira-kira berapa bu? Berapa 80, tahun ya? 83 berapa itu? Aduh, itu saya gak tahu yang hitung. Nah, Sangat banyak ya Ustadz ya, dan belum tentu iya, kita sampai pada bulan-bulan tersebut ya Ustadz ya. tersebut. Sampai 1000 bulan tersebut. Jadi ketika melakukan suatu amal kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, Mm-mm. ya seperti halnya kita beribadah
daripada 83. Masya Allah. 83 berapa kalau 10 bulan itu? Sangat banyak Ustadz. 83. Masya Allah pokoknya. Iya. Sangat banyak. Keutamaan-keutamanya Ustadz boleh disampaikan kepada pemirsa di malam Lailatul Qadar. Kira-kira apa saja Ustadz? Keutamaannya itu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu kan apa yang kita inginkan itu diistijabahkan. Masya Allah. Jadi kita ketika di terakhir 10 bulan Ramadan Ya. itu seharusnya kita harus menjaga-jaga betul, Ya. lebih bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam artian berlomba-lomba Berlomba-lomba. dalam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya jangan pakai ngintip ya Pak ya. Jangan pakai ngintip. Ini ada istilah pakai ngintip kadang. Gimana itu Ustadz maksudnya? Yang kayak gimana? Kalau mencari Lailatul Qadar itu jangan pakai metode ngintip. Ngintip itu seperti Kan gini kita kan. lihat Biasanya apa itu bener kan ya sekarang malam Lailatul Qadar gitu. dalam satu keterangan itu kan ada keterangan begini. Biasanya Lailatul Qadar itu kan ketika Ciri-cirinya gitu ya. malam ganjil. Iya. Malam ganjil dari 10 bulan Ramadan. Malam tanggal 21 melakukan tarawih, Iya. salat malam. Iya, pokoknya di full kan ya. Di-fullkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi di malam Berikutnya ternyata tidak. enggak. Ketika ditanya kok enggak beribadah? Enggak Tidak ada Lailatul terlalu. Qadar sekarang. Jangan seperti itu. Iya, betul Ustadz, betul Jangan. Ustadz. Jadi memperkirakan sendiri ya biasanya ya. Jangan itu, jangan. Nanti tanggal 23 semangat lagi. Kok kenapa sekarang semangat, kemarin enggak? Ya karena Karena malam sekarang sekarang ganjil, ganjil. jadi barangkali kita ketemu malam Lailatul Qadar. Jangan. Habis itu slow lagi. Slow Begitupun lagi. selanjutnya ya, Ustadz. Bagaimana kalau seperti itu? Gak boleh Ustadz nggak ya? Boleh. Nggak Karena boleh. itu seharusnya dari awal tanggal 1 sudah kita melakukan amal-amal kebaikan. Iya, tetap dimaksimalkan dari awal ya Dimaksimalkan Ustadz ya. dari awal. Cuman ketika di akhir barangkali kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kebaikan kita apa yang kita minta insya Allah Allah Insya Allah. kabulkan seperti Jadi itu. intinya jangan pakai istilah ngintip gitu. Iya, kalau dari pakai istilah ngintip ini Ustadz ya, saya juga kayak kepikiran dengan bagaimana cara kita sama-sama menghargai di bulan yang lain. Jadi di bulan Ramadan ada yang kayak baik-baik aja gitu Ustadz. Di bulan yang lain masih agak slow. Itu gimana juga Ustadz? Maksudnya gimana Pak? Jadi kalau barusan ya Ustadz ya, digambarkan di tanggal ganjil kita bersemangat dalam beribadah. Iya. Tapi kalau gambarannya sekarang Ustadz, di bulan Ramadan kita semangat beribadah, di bulan yang lain ternyata kita masih lalai dalam beribadah. Itu gimana juga Ustadz? Di bulan Ramadan kita pakai metode ngintip. Iya, pakai metode ngintip di bulan Ramadan. Ramadan. Kemudian di bulan yang lain Sama saja Ustadz, malah lebih lalai dari malah lebih sebelumnya. lalai. Karena menunggunya pengampunan atau mungkin kebaikan atau di bulan Ramadan atau apa gitu Ustadz maksudnya ya. hanya melalaikan sendiri lah. Gitu. Iya, Tidak semangat. karena tidak terlalu semangat seperti itu. Jadi untuk bagaimana caranya untuk kita semangat begitu? Iya, boleh. Ya kita kembalikan pada hati kita masing-masing. Heeh. Ya, nggak tahu itu bagaimana caranya. Ya intinya ya untuk masalah ini ya kadang ya kita kadang semangat, kadang tidak. Itu memang sudah ada. Mm-mm. Jadi kita itu harus Benar. memerangi itu, Mm-mm. harus menghadapi ketidaksemangatan itu dibalas dengan kesemangatan agar kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Iya, Lebih-lebih sekarang di yaitu bulan di bulan Ramadan Ramadan. seperti itu. Jadi apa diantaranya itu kan doa makbul ya di bulan Iya. Lailatul Qadar. Yang kembali ke Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Doa kita yang akan diijabah. Iya. Seperti itu. Ada lagi Ustadz? Ya bisa menambahkan keimanan kita. Itulah daripada keistimewaan Lailatul Qadar. Heeh. Kita menjadi tenang gimana gitu. Kita lihat dulu ya, ada beberapa komentar atau tidak? Ya, ada Oh, ini ada. Puasa keramas. Oh, ini Ustadz, ada pertanyaan terkait dari bulan puasa ini. Iya. Kalau puasa keramas sama sikat gigi dalam berpuasa itu batal atau tidak Ustadz? Jadi kembali ke batalnya bulan puasa ya, batalnya puasa ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan, kalau keramas sama sikat gigi saat
berpuasa itu batal atau tidak Ustadz? Kerapasnya keramas apa itu? Iya, gimana ini? Belum jelas sih. Tapi coba kalau kita kayak mencari kesegaran aja Ustadz. Kayak ada orang yang kayak butuh keramas biar seger gitu Ustadz, mungkin? Nah, ini saya yakin ini bukan seperti itu, Pak ya. Kayak gimana Ustadz? Mungkin ini mandi wajib di siang hari Oh bulan iya. puasa mungkin. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bukan cari kesegaran ya, beda lagi. Terus lagi Ustadz gimana? Mungkin bisa dijawab kepada pemirsa? Ini pertama saya jawab dari istilah sikat giginya. Ah, ah, ah. Sikat gigi di bulan puasa Mm-mm, kalau sebelum zawal mm-mm. itu enggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa sebelum zawal. Mm-mm. Paham enggak ya? Iya. Sebelum tergelincirnya matahari. Iya. Kalau kita sikat gigi setelah zawal lissaim itu terhukum makruh. Makruh Makruh teman-teman. tanzih. Makruh tanzih. Makruh tanzih. Heeh. Tidak sampai membatalkan. Ya antara membatalkan tidaknya tergantung dia yang sikat gigi. Iya, kalau Apa- sikat gigi sambil minum air itu beda lagi Beda Ustadz ya. lagi itu. Beda lagi. Kalau sikat giginya sampai sampai apa? Sampai menghirup air, meminum air. Minum air Ya itu nanti bisa batal. bisa batal. Bisa batal. Kalau tidak ya hanya makruh tanzih saja. Makruh tanzih saja. Jadi teman-teman kalau mau sikat gigi sebelum matahari terbit. Iya. Dan selebihnya setelah matahari terbit itu hukumnya makruh. Bukan gitu, Pak. Tergelincirnya matahari. Iya, tergelincir matahari. Tergelincirnya matahari. Mm-mm. Jadi di sini kita fokus terhadap Ya. ruang lingkup Syafi'iyah saja. Oh ya. Saya di sini membahasnya Syafi'iyah teman-teman ya, tidak lintas madhab. Kalau nanti di live streaming seperti ini kita memaparkan lintas madhab, nanti takutnya yang mendengarnya itu orang yang gimana nanti salah paham. Oh salah paham Nanti juga. saya Enggak. nanti juga. Kayaknya aman teman-teman pemirsa di sana ya. Sebelum ini Ustadz. Oi. Baik Ustadz, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pertanyaan pemirsa, jadi kita jeda sementara ya Ustadz ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
Baik pemirsa, masih bersama kami di STV Cermin Komsantri. Pada kesempatan kali ini sudah rame yang nanya, salah satunya yang masih belum terjawab ya Ustadz. Iya, iya. Yang baru itu terkait dari keramas Ustadz. Kalau dari pertanyaan ini, keramas mandi siang. Ini pertanyaannya dari Amin Mokong 91. Baik, terima kasih karena sudah bertanya. Kita langsung jawab Ustadz terkait dari pertanyaan dari pemirsa. Gimana Ustadz, tanggapan dari Ustadz? Tanggapan dari saya, ini kan apa tadi katanya mandi biasa ya? Mandi biasa tapi di siang hari Ustadz, Di mencari siang hari. kesegaran apa yang Oh, kayak yang saya sampaikan tadi. Berarti di sini istilah ghuslun litabarrut, Heeh. litabarrut mencari kesegaran seperti Mencari halnya kesegaran. di musim kemarau gitu ya. Heeh. Musim kemarau sangat panas sekali, kemudian ingin litabarrut untuk mencari kesegaran. Ya nggak apa-apa mandi di siang hari di bulan Ramadan untuk ditabarrut, mencari kesegaran. Jadi tidak Asalkan, apa-apa. asalkan. Asalkan. Mbak Apa, sudah Ustaz? tahu itu. Asalkan jangan sambil minum Jangan saat sambil mandi. minum, mandi. Oke. Jangan melakukan. Sambil minum saat sikat gigi, jangan sambil minum saat mandi. Oke teman-teman. Iya. Oke. Lanjut Ustadz, Ustadz barusan ingin menyampaikan terkait dari mandi wajib ya Ustadz. Mandi Lupa wajib, mandi ya. wajib tapi tetap masih puasa. Masih puasa. Iya, itu Takutnya bagaimana, Ustadz, dari ada tanggapan yang- Ustadz? Ada yang menanyakan seperti itu ya. Makanya saya jelaskan juga. Heeh. Kalau kita seumpamanya ada pasutri, pasangan suami istri melakukan hubungan badan dengan istrinya. Iya. Ternyata setelah melakukan hubungan intim, ternyata tertidur Iya. sampai subuh nggak mandi junub, Iya. nggak mandi Nggak mandi mandi besar. besar. Di sini hukumnya tetap terhukum sah. Sah, masih Sah. terhukum sah. Tetap terhukum sah. Asal tidak disengaja Ustadz. Beda lagi dengan yang pura-pura lupa sampai siang bolong. Ya Ustadz ya. Ya, tapi alangkah baiknya ya agar subuhnya sholat. Iya. Jangan sampai Kita tidak melewatkan mandi. ibadah juga ya Iya. Ustadz ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Arif Ashad. Terima kasih pada Arif Ashad karena sudah bertanya. Tanyaannya terkait tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa Ustadz? Selain dari ngintip tanggal ganjil, barusan yang sudah disampaikan. Kira-kira apa? Tanda-tanda adanya Lailatul Qadar itu di sini ada Pak ya. Yaitu keadaan itu terasa tenang. Keadaan terasa Ya, tenang. angin itu hanya apa namanya enak lah datangnya. Oh, damai ya Ustadz Apa ya itu istilahnya seperti apa ya? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar teman-teman dicatat. Mendapatkan ketenangan saat malam itu, damai ketika kita melihat suasana ya Ustadz Iya. ya. Ada lagi Ustadz? Dan juga Tanggalnya tanggal ganjil. tanggal ganjil. Iya. Ini Pak, yang sudah dijelaskan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada saat terjadi Lailatul Qadar itu malam terasa jernih. Heeh. Inilah tanda-tanda adanya malam Lailatul Qadar. Mm-mm. Terasa jernih, terang, tenang, Jernih, terang, tenang. dan tenang. Mm-mm. Dan cuaca sejuk, Cuaca sejuk. tidak terasa panas. Iya. Meskipun sejuk, tidak juga terasa dingin, Pak. Tidak juga dingin. Sejuk, tidak panas, tapi tidak dingin. Kira-kira itu kita rasakan seperti apa ya, Pak? Kira-kira. Kalau tanya ke saya Ustadz, Nah, kayaknya sayanya takut ya nggak ketemu sama bulan Ramadan, sama malam Lailatul Iya, Qadar. tidak terasa Tapi ciri-cirinya seperti iya, tidak terasa panas, juga tidak dan juga tidak dingin. iya. Pada intinya teman-teman, Iya. pertama yang perlu kita tandai adalah tanggal yang ganjil. Dan 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 juga ini, Pak ya. Mm-mm. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih, terang benderang tanpa terang. tertutup sesuatu awan. Oh, Masya Itu Allah. tanda adanya Lailatul Qadar. Masya Allah, dicatat teman-teman, semoga senantiasa kita tetap Iya. istiqomah untuk menunggu dan bertemu dengan Lailatul Qadar dalam
bulan Ramadan ini ataupun bulan Ramadan selanjutnya. Ya, semoga kita Amin. semuanya mendapatkan malam Lailatul Amin Qadar. ya Allah, amin, amin, Makanya ya Rabbal kalau alamin. 10 di tanggal 10 akhir Ramadan itu di sini ada apa Mm-mm. namanya ya? Harus syadda mi'zar. Iya. Harus ada syadda mi'zar itu maksudnya eh, memperkuat ikatan ini, ikatan sarung. Apa itu Ustaz? Boleh. Maksudnya itu di tanggal 10 di akhir 10 bulan Ya. Ramadan itu syadda mi'zar tersebut ya ikatan sarung ini diperkuat agar bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Oh ya, Agar bahasanya seperti itu. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, jangan pakai metode ngintip. Kita harus iya tetap antusias untuk memaksimalkan ibadah kita. dan Terlebih ketika 10 hari menjelang menjelang akhir Ramadan. akhir bulan Ramadan. Dan juga Masya Allah. maksud syadab mizar tersebut Ya. ada juga tidak berhubungan dulu dengan istrinya, Ha, ha, menjauh ha. dulu. Oh iya, Intinya dijauh dulu. difokuskan untuk mencari untuk mendapatkan Lailatul Qadar Amin, agar amin, ya Allah. bersemangat. Jadi ciri-cirinya seperti tadi itu Pak, mungkin bisa disimpulkan. Iya, siap Ustadz ya. Sudah banyak sekali teman-teman Ustadz yang bertanya. Ini ada lagi Ustadz, ada yang lagi bertanya nih. Keduna ini. Ini ada yang nanya dari Dea Ananda. Yang baik buka dulu apa sholat dulu Ustadz saat bulan Ramadan? Maksudnya Saat kita berpuasa. Yang baik berbuka dulu apa sholat dulu Ustadz? ya kita batalkan dulu. Batalkan Batalkan dulu. dulu. Baik, sebaik-baiknya kita itu harus lebih dulu untuk Lebih dulu membatalkan kita ya. batalkan puasa. Sahur kita harus mengakhir Mengakhir. seperti Dan itu. kemudian setelah itu kita mencicipi yang manis-manis, itu kan sunnah Pak ya. Iya. Sunnah, setelah makan kurma. Iya. Setelah itu ya kita lanjutkan sholat. Iya, itu bagus. Dicatat ya teman-teman ya. Dan teman-teman pemirsa STV, setelah kita mendengar beberapa kajian kali ini Ustadz ya, pada hari ini keistimewaan dalam Ramadan, mungkin Ustadz sudah bisa pesan khusus kepada pemirsa STV yang lagi nonton baik dari live streaming dari ataupun TikTok terkait dari keistimewaan bulan Ramadan dan cara mencintai bulan Ramadan. Dari saya di sini ya sebenarnya bukan pesan ya. Iya, Juga pengingat bagi diriku sendiri iya, sebenarnya. iya baik Ustadz. Di momen yang sangat luar biasa ini, yang sangat penuh berkah, Mm-mm. marilah kita tingkatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang merugi di bulan yang penuh dengan berkah. Jadilah orang yang mendapatkan satu keberuntungan Iya, dengan meningkatkan kita keimanan kita, keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. amin. Agar kita itu semakin cinta kepada Ramadan, ya kita harus bermulai dari kita kesemangatannya melawan dari hal-hal yang malas. Dan Betul. Mengisi makanya di dengan bulan hal Ramadan ini positif. sebenarnya itu melatih diri agar Iya. kita bersabar, Iya, agar betul. bersabar, agar kita itu semakin tahu, agar semakin cinta atau tahu seperti apakah cinta kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa, pesan dari beliau di mana pada kesempatan kali ini cara kita membangun cinta melatih diri ya Ustadz ya. Bukan hanya di bulan Ramadan melainkan di bulan selanjutnya, di bulan yang lain juga. Baik, terima kasih banyak Ustadz saya sampaikan kepada Ustadz karena sudah berbincang-bincang, meluangkan waktu bersama ngobrol dengan teman-teman dari STV Cermin Kaum Santri. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.